Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan judul Tuhan atas kehidupan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga karena Tuhanlah Allah yang sanggup menolong dan menopang kehidupan kami. Lebih khusus pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu sejenak untuk belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Mari kita ikuti penjelasannya. Penggarap ilahi menanam pohon anggur yang baik di perbukitan Palestina. Tetapi orang Israel membenci benih yang berasal dari sorga ini. Dengan marah mereka lemparkannya ke atas tembok kebun anggur mereka. Mereka merusak dan menginjak-injaknya di bawah kaki mereka dalam amarah dan berharap bahwa mereka telah menghancurkannya selamanya. Sang pengarap itu memindahkan pohon anggur yang rusak itu dan menyembunyikannya dari pandangan mereka. Dia menanamnya lagi, namun dengan sedemikian rupa sehingga batangnya tidak terlihat. Cabang-cabangnya bergantung di dinding dan cangkokan dapat disambungkan padanya, tetapi batangnya ditempatkan di suatu tempat di luar kemampuan manusia untuk dijangkau ataupun dirusak. Ke dalam dunia yang gelap dengan bayang-bayang dosa, duka cita, dan kematian, Anak Allah datang dengan terang pengampunan, kedamaian, dan kehidupan kekal. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tetapi dunia membenci Kristus karena kemurniannya yang sempurna, yang sangat bertentangan dengan kecemaran mereka. Mereka menolak dan menyalibkan Tuhan atas kehidupan. Allah kemudian membangkitkan Dia dari kematian dan menyembunyikan Dia dari pemandangan yang fana. Namun bagaimanapun juga Dia juru selamat umat manusia. Dia tetaplah pokok anggurnya, sumber dan penopang kehidupan rohani. Kasih karunia, kekuatan, dan keselamatan tetap datang dari kepenuhannya. Meskipun pokok anggur itu sendiri tidak terlihat, cabang-cabangnya dapat dilihat. Sementara Kristus disingkirkan dari pandangan manusia, hidup dan kuasanya dinyatakan dalam diri para pengikutnya. Cangkokan masih mungkin untuk disatukan dengan pokok anggur. Sebagaimana cabang yang dipotong, tak berdaun dan tampaknya tak bernyawa, dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang hidup, kemudian serat demi serat dan urat demi urat, meminum kehidupan dan kekuatan pokok anggur itu sampai bertunas dan berbunga dan menghasilkan buah. Demikian pula lah orang berdosa dengan pertobatan dan iman, menghubungkan dirinya dengan Kristus, menjadi bagian dari kodrat ilahi, dan menghasilkan buah kehidupan suci dalam perkataan dan perbuatan. Yesus mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, dan Dia menawarkan hidup ini untuk diberikan secara cuma-cuma kepada jiwa-jiwa yang mati karena pelanggaran dan dosa. Ya, Dia berbagi dengan mereka,
kemurnian kehormatan dan kemuliaan-Nya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ranting tanpa getah kehidupan yang tertanam pada pokok anggur yang hidup menjadi bagian dari pokok anggur itu. Ranting itu hidup ketika bersatu dengan pokok anggur. Demikian pula lah orang Kristen hidup oleh karena menyatu dengan Kristus. Manusia yang penuh dosa terhubung dengan yang suci dan ilahi. Disalin dari majalah Review and Herald 11 September 1883. Renungkan lebih dalam. Apakah ada yang pernah mengatakan kepada saya bahwa mereka melihat Yesus dalam diri saya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.